لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 عدد ما صام صائم وأفطر الله أكبر عدد ما هلل مهلل وكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي سهل لعبادي طريق العبادة واليسر وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تخسر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الخلق فقدر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء والكوثر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل البشر وعلى آله وأصحابه المطهر والتابعين والتابعهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأكبر أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga dari kemarin kita mengumandangkan takbir, kita kumandangkan tahmid, tasbih dan tahlil. Kita besarkan, kita agungkan Allah, dan kita kecilkan diri kita. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang penuh dengan kebahagiaan ruhani, kesehatan jasmani, dan kenikmatan spiritual. Untuk itu menjadi penting bagi kita, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara melakukan segala perintah-perintah Allah sekecil apapun. Dan di waktu yang sama mari kita jauhi segala larangan-larangan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam diri manusia terdapat dua unsur, yakni unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani menjadikan kita sebagai manusia bisa berinteraksi dengan hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang bersifat fisikal. Sedangkan unsur rohani adalah menjadikan kita sebagai manusia bisa berhubungan, bisa berinteraksi dengan hal-hal yang bersifat spiritual atau hal-hal yang bersifat kebatinian. Maka kedua unsur ini harus diberikan perhatian yang sama, harus diberikan porsi yang sama. Jangan sampai seseorang itu hanya mencerdaskan jasmaninya, mencerdaskan akalnya, sedangkan batinnya, rohaninya tidak pernah dicerdaskan. Kalau itu yang terjadi, maka manusia akan bersifat seperti halnya bukan manusia. Artinya tidak bisa memanusiakan manusia. Boleh jadi orang tersebut pandai, orang tersebut menguasai berbagai disiplin ilmu,
tapi pribadinya tidak mencerminkan orang yang berilmu. Bahkan ilmunya bisa menggapai angkasa, tapi dirinya diperbudak dengan kerakusan, kedengkian, iri hati, dan kesombongan. Kadang ilmunya bisa menggerakkan gunung-gunung, tapi dirinya sendiri tidak bisa mengendalikan dirinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena yang dicerdaskan hanya akalnya, jasmani, sedangkan batinnya, ruhaninya tidak pernah dicerdaskan. Apa dampak dalam kehidupan nyata? Coba bisa kalau kita lihat, siapa sih orang-orang yang ditangkap KPK? Mereka tentu orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, bahkan semuanya adalah orang-orang yang kaya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka hanya mencerdaskan akalnya, mencerdaskan jasmaninya, sedangkan batinnya, ruhaninya tidak pernah dicerdaskan. Sehingga bila mereka menjadi pejabat, maka ketika melihat sekumpulan rakyat yang ada di benaknya bahwa sekumpulan rakyat itu bisa dikalikan dengan proyek yang bernilai dengan miliaran, dia tidak bisa menangkap simbol-simbol kemiskinan, tidak bisa menangkap simbol-simbol keadilan. Bila mereka menjadi dokter misalnya, maka orang-orang datang sebagai pasien hanya dijadikan sebagai sapi perah yang akan menghasilkan uang, namun dirinya buta akan kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan dia tidak mengerti, tidak bisa menangkap hal tersebut. Selanjutnya, apa sih yang bisa kita cari? Apa sih yang kita cari di dunia ini? Padahal yang kita cari di dunia ini adalah kebahagiaan, keindahan, ketentraman, kesucian, keadilan. Yang semua itu adalah gejala-gejala ruhani. Yang semua itu bukanlah jasmani. Ketika potensi ruhani tidak mendapat perhatian yang sama, ketika orang hanya mencerdaskan jasmaninya sedangkan ruhaninya tidak dicerdaskan, maka orang itu tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan. Orang itu tidak mungkin mendapat ketentraman. Orang itu tidak mungkin mendapat kedamaian, keindahan. Sampai-sampai ada sebuah istilah, rumah yang megah tidak menyiramkan ketentraman. Tumpukan uang tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Barang-barang yang mewah tidak mencerminkan keindahan. Bahkan tidak sedikit orang yang kaya-kaya itu di akhirnya dia mati dengan bunuh diri karena kekayaannya. Dengan jasmaninya mereka tidak bisa mendatangkan ketenangan ruhani, ketenangan batini. Sehingga dengan datangnya Ramadan kemarin ini yang sekarang sudah lewat, seakan-akan Tuhan mengingatkan kepada kita, wahai manusia, bahwa di dalam dirimu itu ada jasmani, di dalam dirimu itu ada ruhani, di dalam dirimu bukan hanya jasmani saja, namun ada ruhani juga. Oleh karena itu, Ramadan yang biasa disebut dengan oleh para ulama madrasatun ruhaniyatun, pendidikan ruhani, pendidikan batin yang akan mendidik batin kita, mendidik ruhani kita. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Lantas apa sih yang diajarkan selama Ramadan kemarin? Setidaknya ada beberapa hal yang diajarkan dengan pendidikan rohani, dengan pendidikan yang dinamakan madrasatun ruhaniyatun. Di antaranya yang pertama, Ramadan mengajarkan kita tentang keikhlasan, ikhlasun niat. Jadi puasa Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk berbuat dengan ikhlas, melakukan sesuatu tanpa pamrih,
melakukan sesuatu tujuannya, orientasinya hanya kepada Allah. Semuanya ditujukan karena ridha Allah. Ridha Allah. Ibtigha'an limardhatillah. Ibtigha'an limardhatillah. Puncak dari tujuannya hanya ridha Allah. Ridha Allah. Karena puasa itu adalah yang kita kerjakan selama 1 bulan kemarin itu adalah jenis ibadah yang tidak bisa kelihatan, tidak bisa kita pamerkan. Berbeda dengan ibadah lain seperti sholat misalnya, bisa kita pamerkan. Tadarus Al-Quran bisa kita perlihatkan, kita pertontonkan. Sedekah bisa kita foto, kita viralkan. Sedangkan kalau puasa tidak bisa. Puasa ini adalah ibadah yang tahu hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua ibadah itu miliknya anak Adam, milik manusia, untuk manusia itu sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li, itu untukku kata Allah. Sehingga ibadah puasa adalah ibadah yang sangat-sangat personal, sangat pribadi, yang tahu hanya Allah dan kita sendiri. Oleh karenanya puasa Ramadan kemarin mengajarkan kita untuk berbuat ikhlas, berbuat yang orientasinya, tujuannya kepada Allah. Karena puasa yang sudah kita lakukan selama sebulan Ramadan kemarin, tujuannya bukan karena dipuji orang, tujuannya bukan karena harta benda, tujuannya bukan karena mencari kekayaan, tapi tiada lain kecuali tujuannya adalah ridha Allah. Ridha Allah wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah lebih besar dari segala-galanya. Orang yang ikhlas menunjukkan sucinya niat, menunjukkan tujuannya kepada Allah, sucinya tujuan, sehingga orang yang puasanya kemarin itu lulus, maka dalam kehidupan nyata tentu dia tidak akan melakukan sesuatu yang di luar nalar, tidak akan melakukan sesuatu dengan membabi buta, mengejar dunia, karena semuanya tujuannya adalah Allah. Tujuannya adalah Allah. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah. Yang kedua, Ramadan kemarin itu telah mengajarkan kepada kita dengan apa yang disebut dengan tazkiyatun nafas, pembersihan diri, membersihkan ruhani, membersihkan jiwa kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Sehingga puasa tidak hanya menjaga diri kita dari makan dan minum saja, tapi juga mempuasakan dari apapun yang bersifat negatif. Selama Ramadan kita dilarang mencaci maki. Selama Ramadan kita juga dilarang menghina, membuka aib orang. Bahkan pesannya Nabi sejak awal Ramadan yang sering kita mendengar para ustadz mengatakan fala yarfus wala yashab. Jangan mencaci, jangan menggunakan kata-kata yang kotor, ya, kata-kata yang destruktif, kata-kata yang mengancam kejelekan orang lain. Bahkan kata Rasulullah SAW, ketika kita diajak bertengkar dengan orang lain, kita disuruh menjawab fakul inni shaimun, inni shaim. Sebab kalau orang berpuasa namun dia tidak mempuasakan telinganya, tidak mempuasakan mulutnya, tidak mempuasakan matanya, bukan tidak mungkin orang tersebut tidak akan mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Sebab Nabi sudah mengatakan 14 abad yang lalu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa
kecuali lapar dan haus. Hadirin wal hadirat jamaah salat Id rahimakumullah. 14 abad yang lalu saya teringat ada seorang sahabat disuruh oleh Rasulullah untuk membatalkan puasanya dengan cara memuntahkan isi perutnya. Sahabat itu langsung kemudian menjawab, Rasulullah, saya ini sedang berpuasa wahai Nabi, wahai Rasul. Apa kata Nabi? Iya, kamu hari ini berpuasa, tapi tolong keluarkan apa yang ada di dalam mulutmu, di dalam perutmu. Begitu sahabat tersebut memuntahkan isi perutnya, yang keluar adalah darah, yang keluar adalah daging busuk, bukan makanan. Lalu orang-orang para sahabat yang lain terkejut, ya Rasulullah, wahai Nabi, kenapa orang ini berpuasa, tiap malam dia makan sahur, tetapi dia yang dikeluarkan dari isi perutnya bukan kurma, bukan roti. Apa kata Nabi? Iya, betul, orang ini berpuasa, tiap hari makan sahur, tiap malam dia juga berniat untuk berpuasa, nawaitu shauma ghadin. Namun di siang harinya mulutnya tidak pernah berpuasa, mulut telinganya tidak pernah puasa, lisannya dipakai untuk mencaci, menghina atau menghasut, tetap ia lakukan. Oleh karena itu hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, dalam bahasa Al-Quran, orang-orang yang suka menghina orang lain, orang yang suka mencaci orang lain, membuka aib orang lain, disebutkan ayyakulal lahma ahihi maitan. Orang-orang yang suka mencaci dikatakan oleh Al-Quran seperti halnya memakan daging temannya yang sudah mati. Padahal target puasa kita selama Ramadan kemarin adalah muttaqin la'allakum tattaqun. Tentu orang yang bertakwa tidak akan bisa mencapai tingkatan muttaqin kecuali dengan cara tazkiyatun nafas, kecuali dengan proses membersihkan diri. Cahaya Tuhan tidak akan masuk kepada orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Yang ketiga, Ramadan 1 bulan kemarin mengajarkan kepada kita tentang apa yang disebut dengan itqanul ibadah, penyempurnaan, peningkatan kualitas ibadah, meningkatkan komitmen, mutu kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan kita biasa melakukan sholat tarawih. Selama Ramadan kita bisa menjaga jamaah sholat 5 waktu. Selama Ramadan kita juga terbiasakan menghantamkan Al-Quran. Artinya selama Ramadan ini kualitas ibadah kita meningkat, terus meningkat. Oleh karena itu hadirin, saya sering mengkritik diri saya sendiri bahwa semestinya kegiatan-kegiatan Ramadan ini harusnya diteruskan selama 11 bulan ke depan. Tadarus Al-Quran tetap dilaksanakan, sholat 5 waktu tetap harus dijaga dengan jamaah, mengasah keilmuan juga tetap harus dilakukan. Bukan hanya Ramadan dijadikan sebagai sebuah kegiatan tahunan, bukan kegiatan yang hanya dilakukan setiap Ramadan saja. Artinya apa? Artinya seharusnya kegiatan sebulan Ramadan ini harus kita bawa selama 11 ke depan. Kalau ini yang terjadi, maka kita sesungguhnya sudah kembali. Kita sesungguhnya kembali kepada fitrah, menjadi orang-orang yang betul Idul Fitri. Inilah makna Idul Fitri yang sebenarnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, semoga dengan hidayah dan pertolongan Allah, perjumpaan kita dengan bulan Ramadan dapat menempa kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadh-dzikri wa ayatil hakim innahu wal ghafurur rahim.